Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Lailatul Munawaroh dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis. Oke, topik yang aku angkat kali ini adalah tentang masyarakat ideal. Apa sih masyarakat ideal itu? Bagaimana masyarakat ideal itu? Dan sebagainya. Ayo belajar bareng aku. Kita mulai dari definisi ya. Coba kita lihat arti perkatanya. Ada masyarakat dan ideal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kalau ideal adalah sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan. Jadi, masyarakat ideal adalah impian setiap orang yang berkembang dalam benak setiap individual. Masyarakat tersebut menginginkan konsep kehidupan yang madani dan berkembang secara alamiah tanpa ada tekanan-tekanan. Salah satu persoalan pokok yang banyak dibicarakan dalam Al-Quran ialah tentang kemasyarakatan. Al-Quran merupakan kitab yang super ilmiah yang dijadikan rujukan oleh para ulama dalam segala persoalan. Tentang bagaimana masyarakat ideal itu juga dibahas dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di dalam ayat Al-Quran ini, Allah sudah menentukan syarat sebagai masyarakat atau umat yang ideal adalah dengan menganjurkan yang ma'ruf atau yang baik, mencegah yang mungkar atau yang buruk, serta beriman kepada Allah. Mengapa beriman kepada Allah berada di poin terakhir? Jawabannya adalah karena 2 poin di atasnya itu tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam saja. Maksudnya dengan mengamalkan 2 poin di atas yaitu menganjurkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar bisa menjadi masyarakat ideal atau negara yang makmur. Contoh, negara dengan ideologi komunis. Mereka menerapkan sistem masyarakat tanpa kelas, di mana ini mencegah yang munkar. Mereka juga mengentaskan kemiskinan dan kebodohan, serta memanusiakan manusia, yang ini merupakan bentuk penganjuran yang ma'ruf. Contoh lain, dalam sejarah ada kerajaan Ratu Balkis, yang disebut dengan Baldatun Thayyibatun, atau negeri yang baik, yang mana dalam membangun negeri ini menggunakan aspek pengetahuan. Nah, dari kedua contoh tadi tentang negara komunis dan kerajaan Ratu Balkis, maka masyarakat ideal juga bisa dicapai dari aspek ideologi dan ilmu pengetahuannya. Dilihat dari ilmu sosial profetik yang dilahirkan oleh seorang cendekiawan muslim, Kunto Wijoyo, nilai profetik adalah realitas abstrak yang terdapat pada sifat-sifat kenabian sebagai manusia yang ideal secara spiritual individual yang diimplementasikan ke dalam amar ma'ruf atau humanisasi, nahi mungkar atau liberasi, dan tu'minuna billah atau transendensi. Dalam potongan ayat Ali Imran tadi, ada kalimat ukhrijat linnas. Makna dari ayat ini yaitu, kalian adalah umat paling banyak memberi manfaat bagi manusia. Potongan ayat ini ada hubungannya dengan hadis Nabi. Ayo kita telaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusianya. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Setiap muslim diperintahkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Ketika Rasulullah berdakwah memasuki Yasrib atau sekarang disebut Madinah, beliau memberi perintah untuk 1. Sebar perdamaian, 2. Memberi makan orang miskin, 3. Jalin persahabatan, 4. Sholat malam. Poin 1-3 itu merupakan ibadah sosial, dan poin keempat merupakan ibadah personal. Di sini bisa dilihat bahwa kehidupan berkelompok lebih penting daripada kehidupan individu. Dalam perwujudan masyarakat yang ideal, dengan kondisi masyarakat yang santun, bermartabat, dan peradaban yang tinggi, bukan sekedar sebuah cita-cita tanpa makna, tetapi akan dicoba diraihnya dengan kekuatan jiwa, baik personal maupun komunal. Secara tegas dinyatakan bahwa dalam Islam, masyarakat ideal merupakan cita-cita dan wacana yang tidak pernah ada upaya akhirnya. Sekian pembelajaran kita kali ini tentang masyarakat ideal. Diharapkan semoga penyampaian materi tadi dapat diterima dan ayo kita sama-sama berupaya menjadi masyarakat yang ideal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.